Shalom, selamat pagi sahabat GPIB dimanapun berada. Kiranya sahabat GPIB semuanya dalam keadaan yang baik dan sehat. Kembali dalam program Morning Call GPIB di pagi hari ini bersama dengan saya, Pendeta Rika Januar Harisakti Supriyadi, yang saat ini melayani sebagai pendeta jemaat di Jemaat GPIB Horeb Jakarta Timur. Dan di pagi hari ini, sebelum kita memulai segala aktivitas dan kerja bahkan layan kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan dari kitab Roma pasal 13 ayat 8 hingga ayat yang ke-10. Sebelumnya mari kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari kita membaca Roma pasal 13 ayat yang ke-8 hingga ayatnya yang ke-10. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman, jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga, sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesama manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia, karena itu kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Bapak Saudara, siapa di antara kita yang pernah punya pengalaman meminjamkan atau malah berhutang? Saya berpikir ya, kita pasti paling tidak pernah berhutang atau sedang berhutang atau malah berencana akan berhutang. Bapak Ibu Saudara, kita tentu juga tahu bahwa hutang itu ada banyak macam bentuk dan ragamnya. Berhutang langsung dengan pinjaman uang kepada seseorang atau kepada wadah resmi atau yang tidak resmi seperti rentenir, dari yang bunganya ringan sampai yang bunganya mencekik leher. Ada orang berhutang uang, ada orang yang berhutang dengan cara mencicil rumah misalnya, mencicil kendaraan, sampai berhutang untuk membeli kebutuhan rumah tangga ataupun kepentingan-kepentingan lainnya. Bapak Ibu Saudara, hari ini bacaan Alkitab kita juga menyinggung soal hutang. Pertanyaannya begini Bapak Ibu Saudara, hutang itu dosa atau tidak sih? Bapak Ibu Saudara, berhutang atau memberi hutang sebetulnya tidak berdosa, asalkan kita mendasarinya dengan firman Tuhan. Lah, memang ada ya pembahasan tentang berhutang dalam Alkitab? Ada dong. Bahkan ada banyak ayat dalam Alkitab yang mengatur atau membahasnya. Nah, kalau kita lihat kitab Keluaran 22 ayat 25, di sana dikatakan kalau kita meminjam uang kepada orang miskin, janganlah kita berlaku sebagai penagih hutang dan janganlah membebani bunga kepada mereka. Jadi Bapak Saudara, prinsipnya orang yang berkekurangan itu hendaknya dibantu, oleh karena itu nggak boleh membebani mereka dengan beban bunga. Selanjutnya, Ulangan pasal 23 ayat 19 juga kepada orang Israel dikatakan, saudaramu ya tidak boleh membebani dengan bunga. Karena itu tadinya sifat membantu, dan yang lebih menarik lagi, kenapa kita tidak boleh membungakan uang, membungakan hutang, ayat 20 memberikan alasan, yaitu supaya Allah memberkati engkau dalam segala usahamu. Selanjutnya Bapak Ibu Saudara, Imamat 25 ayat 35 hingga 36. Bila saudaramu jatuh miskin sehingga tidak dapat
bertahan di antaramu, maka engkau harus menyokong dia supaya dapat hidup di antaramu. Nah, ayat 36, ya, ayat ini kembali mempertegas kepada para pembacanya bahwa janganlah engkau mengambil riba ataupun bunga kepadanya, melainkan engkau harus takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, prinsip meminjam dalam Alkitab itu adalah sebenarnya tujuannya supaya menolong orang lain yang saat itu berkekurangan, atau supaya dapat orang itu bertahan. Nah, sebaliknya di dalam kitab Perjanjian Baru dikatakan di dalam Matius pasal 5 ayat 42, Tuhan Yesus juga di sana memberi nasihat yang hampir mirip. Berilah orang yang minta kepadamu dan janganlah menolak orang yang meminjam daripadamu. Nah, itu konteksnya juga sama. Umat Tuhan ada yang memerlukan pertolongan. Nah, kita bisa meresponnya dengan memberi atau meminjamkannya. Nah, itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Prinsip hutang menghutang adalah supaya orang dapat tertolong dan ditopang oleh sesamanya. Nah, kembali kita masuk dalam bacaan Alkitab kita hari ini. Kita lihat ayat yang ke-8 tadi yang kita baca ya. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga, tetapi hendaklah kamu saling mengasihi, sebab barang siapa mengasihi sesama manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Nah, Bapak Ibu Saudara, ayat 8 ini kalau kita melihat sekilas, sepertinya ini berbeda persoalan antara ada perintah jangan berhutang dan ada perintah untuk mengasihi sesama. Bapak Ibu Saudara, ayat ke-8 ini dalam kitab Perjanjian Baru yang kita baca di kitab Roma pasal 13, di sana kita menemukan bahwa kalau kita membaca pasal sebelumnya, yaitu pasal 12 ayat 9 hingga ayat yang ke-10, Paulus telah menekankan pentingnya kasih di antara orang percaya. Nah, kalau ini dikaitkan dengan ayat Perjanjian Lama dan ayat Perjanjian Baru yang tadi kita bahas, yang berkaitan dengan soal atau aturan tentang berhutang atau meminjamkan hutang, maka kita juga akan menemukan di sana hubungannya, bahwa yang pertama maksud dari pasal 13 ayat yang ke-8 ini adalah bertujuan supaya ada di antara kita sebagai sesama umat untuk saling tolong menolong, ya. Dalam pengertian ketika kita memberikan pinjaman, tujuannya adalah untuk memberikan pertolongan. Itu pengertian yang pertama. Lalu pengertian yang kedua, Bapak Saudara, kalau kita melihat di ayat 8 tadi, jika kita hubungkan dengan ayat yang sebelumnya, yaitu ayat 7 yang bicara soal bayar-membayar ya kepada pemerintah. Nah, maka ayat yang ke-8 ini memang bicara tentang hubungannya dengan orang lain atau sesama. Nah, tadi ya dikatakan, janganlah kamu berhutang kepada siapapun, terus ada perintah untuk mengasihi orang lain. Menarik sekali Bapak Saudara, dalam Alkitab bahasa Inggris ya, New International Version lebih tepat menerjemahkan let no debt remain outstanding. Biarlah tidak ada hutang yang tersisa. Memberikan pengertian yang tepat dari perintah Paulus tadi Bapak Saudara. Sehingga dalam kaitannya dengan mendorong orang percaya mengasihi sesama, termasuk yang bukan orang percaya, orang Kristen tidak boleh mempermalukan Tuhan dengan meminjam atau tidak menyelesaikan pinjamannya atau menunda-nunda membayar utang baik kepada orang lain. Dengan pengertian begini, kalau kamu berhutang, kamu harus membayarnya. Nah, maksud ayat ini adalah janganlah kita berhutang. Artinya, kita membayarkan atau mengembalikan hutang kita kepada orang lain. Jangan membebani atau mengambil hak orang yang sudah menolong kita.
Saudara yang dikasihi Tuhan, kalimat di ayat yang ke-8 ini sebetulnya tidak berlawanan, malah saling melengkapi. Jadi kalau kita berhutang kepada orang lain, maka kita juga berhutang atau berkewajiban membayarnya, supaya jangan kita mengambil hak orang lain, dan kalau kita tidak mengembalikan, namanya kita mencuri. Nah, oleh karena itu ayat 9 berkata, jangan mencuri, dan itu bicara soal mengasihi. Selanjutnya di ayat yang ke-10 pembacaan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-10, kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Jadi kalau orang mengasihi, berarti ia tidak akan melukai atau tidak akan menghancurkan orang lain. Maka kasih pasti tidak mencuri, tidak berzina, tidak membunuh, karena semuanya itu akan melukai orang lain. Bapak Saudara yang dikasihi Tuhan, jadi itu yang perlu diperhatikan. Kasih juga bisa berarti menolong orang lain, menopang orang lain, membantu orang lain yang di dalam keadaan sulit. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita perhatikan juga, kasih juga bisa berarti menolong orang lain, menopang, peduli kepada orang lain. Jadi sekali lagi, mengasihi itu bukan hanya sekedar perasaan ya. Kasih itu tindakan untuk tidak menghancurkan orang lain, tetapi tindakan menopang, menolong, mengasihi, peduli terhadap orang lain dalam komunitas bersama. Sahabat GPIB, apa yang menjadi pesan firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini? Yang pertama, kita adalah orang-orang yang berhutang. Kita semua, terutama kepada Allah di dalam Yesus Kristus yang telah menganugerahkan keselamatan melalui sengsara dan wafatnya di kayu salib. Yang kedua, di salib Yesus, semua utang dosa kita telah lunas dibayar dengan cuma-cuma. Yang ketiga, ayat-ayat Perjanjian Lama yang membahas dan mengatur soal hutang dan meminjamkan adalah merupakan hukum Musa yang disempurnakan di dalam hukum Kristus, yang tidak melarang pinjam meminjam. Bahkan Yesus memerintahkan kepada kita untuk memberi pinjaman. Hanya saja Allah mengaruniakan Roh Kudus untuk kepada kita agar kita diberikan kepekaan, sehingga kita bijaksana, kita selektif dalam meminjam maupun memberi pinjaman. Yang keempat, jangan mempermalukan nama Tuhan dengan sengaja, yaitu dengan cara tidak membayar hutang. Itu sesuatu yang amat tercela, baik untuk pelakunya maupun untuk identitas sebagai orang Kristen di tengah masyarakat. Yang terakhir, dalam kaitannya dengan judul renungan Morning Call GPIB hari ini, telah lunas dibayar, marilah kita hidup dengan penuh syukur dan mewujudkan rasa terima kasih itu dengan memberi diri untuk memuliakan Tuhan, mempersembahkan tenaga, waktu, pikiran, dan uang kita bahkan untuk dipakai Tuhan menyatakan penyelamatannya. Roh Kudus menolong kita. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sudah berbicara kepada kami, Engkau sudah membimbing kami, Engkau sudah menuntun kami lewat firman Tuhan yang sudah kami baca dan renungkan bersama. Melalui firman-Mu Tuhan, biarlah kami boleh tetap melangkah di hari ini, melakukan segala aktivitas, tugas, dan kerja bahkan layan kami, seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki melalui kebenaran firman Tuhan. Inilah doa kami Tuhan di pagi hari ini. Kami serahkan seluruh hidup dan kehidupan kami ke dalam tangan kasih Tuhan. Amin. Demikian Morning Call di pagi hari ini. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati kita semua.